Pancasila. Nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini. Indonesia ini cita-citanya akan menjadi imam perdamaian dunia. Saya yakin, seyakin-yakinnya Indonesia ini akan menjadi taman raya Indonesia ini super power perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang cinta tanah air Indonesia, yang dimuliakan Allah Tuhan yang Maha Esa, mari bersama-sama kita meningkatkan kesadaran beragama dan kesadaran bernegara. Sadarkah kita, Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia? Sadarkah? Sadarkah kita? Apakah Bapak Presiden Joko Widodo sadar? Apakah Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum, juga sadar? Apakah Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo juga sadar? Apakah Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, juga mengerti? Apakah Bapak Panglima TNI Laksamana Yudho Margono juga menginsafi, juga sadar? Semoga kita semua sadar bahwa bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, akan menjadi imam perdamaian dunia, akan menjadi negara superpower perdamaian dunia. Perlu kami sampaikan bahwa keyakinan Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia ini pertama kali dideklarasikan, disampaikan oleh para tokoh lintas agama, lintas suku, lintas kebangsaan, khususnya sang pemrakarsa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Apa alasannya? Sumber keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi negara superpower perdamaian dunia ini bersumber dari Kitab Suci Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab Suci Negara Kesatuan Republik Indonesia apa ini? Menurut sang pemrakarsa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 inilah yang disebut dengan Kitab Sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, Kitab Suci Negara, bukan kitab suci agama. Suci dari beberapa hal, suci tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Kalau diubah, diganti, robohlah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu dia suci. Kembali soal Indonesia, imam perdamaian dunia. Janganlah kita menutup mata. Panas dingin ketegangan Washington dan Beijing ini kita perlu waspada. Mengapa? Sebab seandainya perang itu terjadi, posisinya ada di depan rumah kita, bukan di Cina atau di Amerika. Medan tempurnya ada di sekitar Indonesia. Mengutip berita CBN Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Qin Yang sempat mengingatkan, jika Amerika tidak mau melunak, dapat dipastikan akan terjadi konfrontasi dengan Cina. Dia mengatakan jika AS tidak menginjak rem
tetapi terus mempercepat jalan yang salah, tidak ada pagar pembatas yang dapat mencegah tergelincirnya rel, dan pasti akan terjadi konflik dan konfrontasi. Papar Kemenlu Cina. Pernyataan ini disampaikan pada Maret tanggal 7 2023 dalam pernyataan pers di sela-sela Kongres Rakyat Nasional Cina. Lantas, apa yang kita lihat? Apakah Amerika melunak? Tidak. Bulan Mei ini, Presiden Amerika justru mengagendakan pertemuan dengan 18 pimpinan negara di Kepulauan Pasifik. Amerika, Presiden Joe Biden Amerika juga akan membangun pangkalan militer di Papua ini, berkunjung ke Papua ini, dan diagendakan akan membangun pangkalan militer. Ini justru tanda-tanda meruncingnya hubungan Cina dengan Amerika. Kita pasti sepakat perang jangan sampai terjadi. Perang itu pasti akan merugikan banyak pihak. Perang hanya akan menyusahkan orang banyak. Untuk itulah cara yang terbaik adalah perdamaian. Perdamaian. Dan Indonesia bisa mengambil posisi ini. Indonesia bisa menjadi juru damai atau imam perdamaian dunia. 4 hari yang lalu, pada Ahad 13 Mei 2023 di Mungkit Magelang, tokoh kebangsaan Sang Permakarsa, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia kembali mengulang penegasan bahwa Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia. Ini apa artinya? Pertama, situasi dunia ini memang benar-benar gawat, termasuk Indonesia dalam ancaman. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Dan itu ada di depan mata kita. Kedua, Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk mengambil peranan. Ketiga, para tokoh lintas agama memberikan isyarat siap bersama-sama dengan pemerintah untuk mensukseskan Indonesia sebagai superpower perdamaian dunia. Indonesia imam perdamaian dunia. Memang setahu saya, menurut konsep Islam, negara ini akan kuat jika dua golongan, ulama dan umarok, itu baik. Artinya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai imam perdamaian dunia, pemerintah, negara tidak bisa sendiri. Karena yang kita hadapi ini masalah yang besar, masalah dunia, dan melibatkan dua raksasa besar, yaitu Amerika dan Cina. Kebersamaan negara dengan tokoh agama, lebih-lebih masalah Rusia dengan Ukraina juga belum selesai. Kita yakin tanpa kebersamaan dengan para tokoh lintas agama, negara Republik Indonesia tidak akan mampu. Bukan hanya Islam saja, meskipun toh Indonesia ini mayoritas Islam, tapi harus melibatkan tokoh lintas agama. Sekali lagi, sebab yang kita hadapi ini untuk mencapai perdamaian dunia. Sudah pasti para tokoh lintas agama yang mendeklarasikan ini memang sudah memegang kunci rahasianya untuk menaklukkan dua raksasa itu. 3 atau 4 atau 1000 raksasa pun boleh jadi tidak perlu senjata. Seperti pawang untuk menaklukkan binatang yang buas, memang kita bisa menggunakan senjata. Memang kita bisa gerutuk rame-rame, tapi dengan pawang tidak diapa-apakan. Singa yang ganas itu bisa menurut, tunduk, dan takluk. Mohon maaf, kami harus membuka ini semuanya karena kami cinta terhadap negara Republik Indonesia, cinta terhadap bangsa Indonesia, cinta terhadap perdamaian. Selain itu, ini imam perdamaian ini adalah wasiat dari Bung Karno.
dan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, jika ini tidak dilaksanakan, berdosa kepada para pendiri bangsa, kepada undang-undang kita, pada dasar negara kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berdosa kepada kitab suci kita. Jika kita berdosa, maka kesempatan ini akan dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan menyesal selamanya dan bangsa Indonesia akan menderita, negara ini akan menderita. Semua ini pondasinya kembali kepada kesadaran dan keyakinan yang dilandasi oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Apakah kita sadar dan yakin Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia? Apakah Bapak Presiden Joko Widodo juga sadar? Apakah Bapak Mahfud MD juga sadar? Apakah Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo juga sadar? Apakah Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, juga sadar? Begitu juga Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga sadar. Menurut saya, sadar. Lalu, apakah yakin? Tidak cukup di sini. Apakah wakil-wakil rakyat kita juga sadar dan yakin? Termasuk, apakah semua rakyat Indonesia juga sadar dan yakin bahwa Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia? Disinilah pentingnya pendidikan rasa cinta tanah air Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran. Ini sangat penting sekali. Tidak cukup hanya wawasan, tapi rasa cipta dan karsa untuk Indonesia Raya. Selamat merenung dengan rasa cipta dan karsa untuk Indonesia Raya. Mari kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita semuanya diberi kesadaran dan keyakinan bahwa Indonesia adalah imam perdamaian dunia. Takdir sudah digariskan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kesadaran dan keyakinan kepada kita sekalian. Yakin Indonesia imam perdamaian dunia. Terlebih, inilah abad pencucian dan penataan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, nanti kita sambung lagi. Terima kasih, mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka!
insya Allah Indonesia ini cita-citanya akan menjadi imam perdamaian dunia. Nah,